Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ayu Cindy Fatikasari dari Prodi Hubungan Internasional semester 5. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Ekonomi Global dengan dosen pengampu Bapak Amri Hakim SIP MA. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang globalisasi, yang mana Friedman mendefinisikan globalisasi sebagai proses yang tidak terhindarkan dari peningkatan penyebaran geografi dan peningkatan integrasi fungsional antara kegiatan ekonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuangan global. Keuangan global memiliki faktor-faktor gelembung arus keuangan global, di antaranya yaitu yang pertama, liberalisasi keuangan global, yang mana memiliki dua komponen yang saling terkait, yaitu domestik dan internasional. Liberalisasi keuangan domestik mendorong keaktifan kekuatan-kekuatan pasar dengan mengurangi peran negara di sektor keuangan. Sedangkan liberalisasi keuangan internasional menuntut penghapusan kontrol dan regulasi tentang penanaman atau import dan pelarian modal. Yang kedua, kapasitas dan produksi berlebihan. Pada awal tahun 1980, perekonomian negara maju kelebihan kapasitas dan produksi gangguan macan Asia yang memasuki pasar dunia tahun 1980 sampai 1990. Yang ketiga, suku bunga. Suku bunga internasional rendah di antara sejumlah faktor ekstern. Faktor yang paling penting mungkin tidak dalam investasi di perekonomian negara maju, tempat asal sebagian besar dana. Dan yang terakhir yaitu kemajuan teknologi, terutama sektor komunikasi dan informasi, memainkan peran yang sangat mendukung globalisasi pasar keuangan. Kemajuan teknologi komunikasi secara drastis mengurangi biaya pengiriman uang di seluruh dunia. Namun kemajuan teknologi juga mempercepat penjalaran gejolak pasar ke lingkup nasional dan global. Selanjutnya saya akan membahas tentang revolusi industri. Dalam skala makro, revolusi industri dapat mendorong produktivitas perekonomian. Revolusi industri terbagi menjadi 4, yaitu revolusi industri pertama tahun 1784, ditandai dengan ditemukannya mesin uap. Selain itu juga ditandai dengan adanya peralihan tenaga industri tekstil. Revolusi industri 2 tahun 1870, ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Revolusi industri 3 tahun 1969, dipicu oleh mulainya berkembang mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Revolusi industri 4 pada saat ini ditandai dengan bergabungnya teknologi otomatis dengan teknologi siber. Dalam peningkatan konsumsi dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi, yang dimana dapat kita lihat dari film dokumenter yang sudah ditonton sebelumnya, yaitu berjudul Dirty Business, yang dimana film ini menceritakan bagaimana Australia mampu menjadi negara yang maju seperti sekarang, dimulai dari kedatangan bangsa Eropa ke Australia dan membangun industri-industri pertambangan. Dapat dilihat bahwa para pendatang dari Eropa tidak hanya melakukan eksploitasi terhadap lahan yang ada, tetapi juga eksploitasi tenaga kerja dan menciptakan sistem rasisme terhadap kaum Cina sebagai pendatang. Pertambangan Australia terdapat persamaan dengan pertambangan di Riau atau minyak bumi, yaitu efek negatif dari eksploitasi lahan dan juga tenaga kerja atau buruh, di mana masyarakat lokal diletakkan di sistem tambang dan perusahaan mendatangkan orang asing ke Riau dengan skill yang berbeda untuk berada di personalia. Hal ini menimbulkan provokasi antara karyawan dan juga masyarakat sekitar pertambangan harus meninggalkan daerah kelahirannya. Selain itu dapat kita lihat juga adanya pengaruh teknologi. Contohnya pada film dokumenter yang berjudul Brexit.
yang dimana film Brexit menceritakan tentang referendum untuk memutuskan vote kampanye melalui pemungutan suara. Apakah Inggris Raya tetap menjadi bagian atau keluar dari Uni Eropa pada tahun 2016? Dengan menggunakan aplikasi Facebook untuk melakukan voting, siapakah koalisi yang memenangkan voter tersebut? Apakah koalisi Leave atau Remain? Selain itu, dapat kita lihat juga dari film dokumenter yang lain, yaitu dari catatan Najwa. Dapat disimpulkan, startup yang sangat berkembang di Indonesia yaitu Tokopedia dan Bukalapak, mereka mendirikan perusahaan atau bisnis pada tahun 2007 dan 2011. Perusahaan ini berbasis digital dan jarang ditemukan dan hampir tidak ada di Indonesia, sehingga mereka dapat kepercayaan investasi dan pinjaman modal. Mereka kesusahan dalam hal itu karena di Indonesia belum memiliki perusahaan berbasis digital yang seperti konsep yang mereka buat. Saat membangun perusahaan startup tidak mudah. Mereka harus berusaha semaksimal mungkin demi mewujudkan suatu pencapaian yang sukses. Dan di tayangan Najwa itu juga disimpulkan bahwa semakin mudah kita dalam merintis suatu bisnis atau usaha, maka akan semakin kompetitif pula kita. Perkembangan digital dalam dekade terakhir sangat pesat di Indonesia. Dari awal tahun 2000, tidak ada terdapat startup yang cenderung berkembang hingga di tahun 2001. Bahkan di Indonesia memiliki beberapa perusahaan startup unicorn bervaluasi lebih dari 1 miliar USD. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang teori politik internasional yang merupakan sebagai pernyataan hubungan konseptual untuk menjelaskan explanation, memprediksi atau prediction, dan mempreskripsi atau prescription isu-isu interaksi antar negara. Karenanya berawal dari konseptualisasi atau proses penyederhanaan dalam bentuk penanaman terhadap penggalan fenomena dengan ciri-ciri atau indikator yang lebih jelas. Lebih tegasnya, konsep adalah penamaan untuk menyederhanakan sebuah realitas yang kompleks berdasarkan ukuran-ukuran yang dibangun melalui pengamatan seorang ilmuwan dan disepakati oleh ilmuwan lainnya dalam disiplin tertentu sebagai alat komunikasi untuk membedakan suatu fenomena dengan fenomena lainnya, guna memberikan penjelasan berupa hubungan kausalitas atau konstitutif antar fenomena tersebut. Selanjutnya, teori-teori dengan kesamaan konseptual sebagai asumsi dasar dalam membangun argumennya dikelompokkan sebagai sebuah perspektif atau cara pandang seperti realism, liberalism, marxism, atau konstruktivism. Baik, mungkin sekian dari hasil penjelasan saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.